Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Alwi, NIM 20014144062 dari kelas 3C PGSD. Saya akan membahas materi tentang pendidikan demokrasi. Bagi negara yang menganut sistem demokrasi, pendidikan demokrasi merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan sejak dini, secara terencana, sistematis, dan berkesinambungan. Hal ini agar demokrasi yang berkembang tidak disalahgunakan atau menjurus kepada anarki karena kebebasan yang kebablasan, sehingga merusak fasilitas umum. Menghujat atau memfitnah pun dianggap sebagai bagian dari demokrasi, menurut Jiwandono. Bila demokrasi tidak disertai oleh tatanan politik dan aturan politik serta hukum yang jelas, suatu kondisi tertentu bisa berubah menjadi anarkisme dan bahkan kemudian mengundang otorianisme, yaitu suatu pemerintahan yang menindas dan berlawanan dengan prinsip demokrasi. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa demokrasi tidak bisa dilaksanakan dengan baik tanpa adanya tatanan politik serta hukum yang jelas. Tanpa tatanan politik dan hukum yang jelas, demokrasi bisa berubah menjadi anarkisme atau otorianisme. Oleh karena itu, bagi negara totaliter atau otoriter, pendidikan demokrasi menjadi lebih penting lagi, walaupun ini disadari oleh yang berkuasa yang akan mengancam kekuasaannya. Oleh karena itu, melalui pendidikan demokrasi, rakyat akan diberdayakan untuk menuntut haknya, yang menentang berbagai kebijakan penguasa yang bertentangan dengan prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi. Pentingnya pendidikan demokrasi di Indonesia disadari pula oleh para tokoh pendidikan dan para pengambil kebijakan. Dari mulai tahun 1960 sampai sekarang, pendidikan demokrasi telah dilaksanakan, walaupun dengan substansi yang berbeda karena faktor kepentingan penguasa. Sementara menurut Tiller, bahwa pendidikan demokrasi yang merupakan tuntutan dari terbentuknya masyarakat madani Indonesia mengandung berbagai unsur. A, yaitu manusia memerlukan kebebasan politik, artinya mereka memerlukan pemerintah dan untuk mereka sendiri. B, kebebasan intelektual. C, kesempatan untuk bersaing di dalam perwujudan diri sendiri. D, pendidikan yang mengembangkan kepatuhan moral kepada kepentingan bersama dan bukan kepada kepentingan sendiri atau kelompok. Pendidikan yang mengakui hak yang berbeda, percaya kepada kemampuan manusia untuk membina masyarakat di masa depan. Berdasarkan pendapat di atas menunjukkan bahwa pendidikan demokrasi merupakan tuntutan untuk terwujudnya masyarakat madani. Oleh karena itu, prinsip-prinsip demokrasi seperti kebebasan politik, kebebasan intelektual, dan kebebasan untuk berbeda pendapat merupakan prinsip yang harus dilaksanakan pada kehidupan bermasyarakat. Di tingkat persekolahan, mata pelajaran yang memiliki visi dan misi yang jelas sebagai pendidikan demokrasi adalah pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Winata Putra bahwa PKN dapat disikapi sebagai pendidikan kewarganegaraan, pendidikan politik, pendidikan nilai dan moral, pendidikan kebangsaan, pendidikan kemasyarakatan, pendidikan hukum dan hak asasi manusia, dan pendidikan demokrasi. Kemudian Winata Putra mengemukakan bahwa secara keseluruhan PKN memiliki fungsi yang strategis untuk mewujudkan esensi tujuan pendidikan nasional, membentuk warga negara yang demokratis yang bertanggung jawab. Pentingnya PKN bagi wahana formal pendidikan demokrasi disadari oleh para pakar pendidikan dan para pengambil keputusan. Hal ini sebagaimana tercantum ke dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas, di mana PKN merupakan muatan kurikulum wajib dan mulai pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi. Suatu negara yang menerapkan sistem demokrasi dimanapun berada
pada dasarnya untuk melindungi hak-hak warga negaranya dan secara tidak langsung menginginkan warga negaranya memiliki wawasan, menyadari akan keharusannya, serta menampakkan partisipasinya sesuai dengan status dan peranannya dalam masyarakat. Sebaliknya, jika praktis sistem dalam masyarakat negara demokrasi mengabaikan nilai-nilai demokrasi, maka terjadilah konflik, krisis, dan lemahnya pemahaman politik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.